Ya, kembali lagi di tutorial Maksud. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tools dari atau di aplikasi Maksud itu ada beberapa tipe, beberapa varian, ada modeler, kemudian resisten, ada stability, motion, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas jenis Maksud yang cukup mungkin gak asing untuk dibahas karena biasanya di tutorial lebih sering membahas tentang maksud modeler, maksud resisten dan stability. Tapi untuk beberapa beberapa varian dari maksud yang tertentu itu jarang dibahas ya. Karena mungkin untuk penggunaannya jarang dan mungkin untuk pengaplikasiannya juga membutuhkan treatment yang khusus. Nah, salah satu yang paling jarang itu adalah tipe maksud multi frame sama FPP kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan membahasnya tipe maksud multi frame. Nah, jadi apa itu maksud multi frame? Nah, maksud multi frame ini lebih pengaplikasiannya lebih ke umum ya, ke analisa struktur yang lebih umum, yang lebih general. Jadi tidak sebatas untuk struktur kapal aja, tapi bisa digunakan untuk beberapa case dari analisa struktur dan kekuatan dari struktur. Ini sedikit berbeda ya, kalau sebelumnya kan sangat sangat berkaitan atau sangat identik dengan kapal. Nah, untuk maksud multiframe ini lebih umum, lebih general. Ini uh, mirip mirip dengan kalau pernah tahu aplikasi CAE, Computation Analysis Engineering, seperti ANSYS, kemudian Abacus, terus apalagi SolidWorks, Inventor, itu kan mereka menyediakan fitur untuk menganalisa struktur mulai dari tegangan, kemudian deformasi, kemudian buckling, crack, perambatan tegangan dan seterusnya. Nah, untuk mempelajari maksud multiframe itu ada baiknya harus istilahnya memahami atau tahu dasar-dasar dari analisa struktur itu seperti apa. Mungkin di perkuliahan untuk khususnya untuk jurusan teknik itu ada namanya mata kuliah mekanika terapan atau metode elemen hingga. Nah, itu akan menjadi basic dari maksud multiframe ini. Nah, kalau dilihat di panduannya, di guide-nya, jadi maksud multiframe ini bisa digunakan untuk memodelkan sebuah struktur 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, seperti ini. Jadi ya nggak hanya sebatas di struktur kapal, bisa di struktur bangunan atau struktur kendaraan dan sebagainya. Ya mungkin untuk masuk multiframe ini sangat terbatas ya, maksudnya lebih untuk analisa struktur yang lebih expert lagi itu biasanya pakai ANSYS. Tapi kita mencoba untuk mengelaborasi salah satu varian dari maksud ya, daripada kita hanya belajar modeler, resisten, stability, itu hanya belajar itu aja. Kita nyoba mengeksplorasi varian maksud yang cukup jarang disentuh.
yaitu masuk multi-frame. Nah, ini di sampulnya ini kan, ya ini spoiler atau gambaran dari nanti analisa apa aja sih. Ini kan ada momen, stress, kemudian deformasi, seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, untuk mempelajari maksud multiframe itu, ini ada beberapa course yang mungkin berhubungan dengan analisa struktur, analisa elemen hingga mekanika teknik, seperti strength of material berupa statik dan analitik, kemudian shift vibration atau getaran kapal. Getaran, ya bedanya dengan analisa statik dengan dinamik adalah ketika statik itu bebannya satu periode, bebannya tetap, ya jadi simple. Tapi kalau dinamik itu ada namanya variabel waktu, jadi pada waktu tertentu apakah terjadi perubahan load, perubahan beban, nah itu namanya dinamik. Nah selanjutnya, nah di sini untuk metode biasanya untuk menghitung atau menganalisa sebuah struktur itu pakai dipecah menjadi dua metode ya. Ada metode analitik sama numerik. Nah analitik ini biasanya ya karena dulu belum ada komputer, belum ada aplikasi yang bisa mensupport analisa struktur secara lebih cepat, itu biasanya dulu pakai analitik, jadi pakai rumus pendekatan seperti itu, seperti Rayleigh-Ritz, kemudian Galerkin method, Laplace transform. Nah sekarang itu mulai bukan beralih sih, di mengembangkan salah satu metode yang lebih simple, lebih mudah dipahami, itu pakai metode numerik, atau disebut dengan Fine Element Method. Jadi mengintegrasikan antara perhitungan numerik dengan aplikasi komputer. Nah ini sedikit membahas, jadi adanya gaya itu kan, di gaya atau force itu ada namanya stiffness sama displacement. Stiffness matrix atau kekakuan itu berhubungan dengan properties atau sifat dari material tersebut. Misalnya untuk material logam, material aluminium, atau material apapun itu memiliki kekakuan dan juga memiliki ultimate stress, ultimate strength. Nah itu disimbolkan sebagai K. Kemudian D itu ada displacement. Jadi displacement itu adalah perubahan atau perpindahan ketika misalnya pada sebuah besi atau aluminium atau baja, ketika dibengkokkan pada dibengkokkan artinya terjadi displacement, maka berapa gaya yang diperlukan untuk membengkokkan besi itu dengan deformasi yang diinginkan. Nah itu, maka F sama dengan K dikali D, itu adalah global stiffness equation atau persamaan kekakuan. Ya. Nah, kemudian di sini kan nanti akan membahas tentang boundary condition atau kondisi batas.
terdiri dari pengaplikasian beban, kemudian tumpuan. Nah, tumpuan jadi misalnya ada sebuah plat baja ujung kiri dijepit, maka itu disebut sebagai tumpuan. Kemudian ujung kanannya dikasih beban, nah itu sebagai load, pengaplikasian loadnya itu. Nah, nanti akan digambarkan lebih jauh. Nah, misalnya ini untuk ujung kirinya dijepit, kemudian ujung kanannya dikasih beban, maka akan terjadi deformasi pada bagian kanan gitu. Nah, nanti ada yang namanya elemen. Jadi kotak-kotak ini adalah elemen. Jadi misalnya ada sebuah objek dipotong-potong menjadi elemen-elemen kecil. Nanti tiap elemen itu terdiri dari persamaan matriks yang seperti tadi, sama dengan A dikali D. Dan nanti tiap elemen-elemen tadi akan mengandung berapa sih nilai force-nya, berapa nilai deformasinya pada tiap-tiap elemen itu. Nah, kemudian digabungkan di rata-rata sehingga ketemu force rata-rata dan force atau deformasi rata-rata dari satu benda itu, dari elemen-elemen kecil tadi. Nah, bentuk elemennya itu biasanya ada yang kotak atau kayak kotak, kemudian ada yang segitiga, ada yang segi enam. Itu tergantung dari bagaimana kita membaginya. Biasanya yang paling umum itu segitiga sama kotak, tapi tergantung dengan softwarenya juga. Nah, ini tampilan dari Maxum Multiframe. Dan kita sambil buka softwarenya aja. Nah, ini salah satu contoh projectnya. Terus ini satu hasil simulasinya seperti ini. Kita coba buka Maxum Multiframe. Nah, ini sebelum membuka software Maxum Multiframe itu kita perlu menginput section library. Section library itu adalah bentuk dari profilnya. Kan profil ada profil T, profil L, profil U, I, ya kurang lebih seperti itu sih. Di sini terserah mau pilih yang mana, kita pilih yang paling bawah aja. Nah, ini kayaknya sudah kebuka. Tampilannya seperti ini ya, Maxum Multiframe. Agak beda sama varian Maxum yang lainnya. Ya pasti untuk yang awal-awal juga pasti agak bingung kok nggak ada gambar kapal tapi gambar rumah. Ada front view, right view, sama top view. Padahal di Maxum
versi masuk seperti modeler itu kan sebenarnya ini body plan, profile, kemudian water plan. Nah ini agak dibuat lebih umum agar bisa dipakai untuk analisa struktur selain kapal. Nah ini sudah kebuka seperti ini tampilannya. Nah, di ini nah di sini ada beberapa jendela yang bisa digunakan. Nah tapi kita bisa rubah-rubah switch ke beberapa mode tergantung kita mau kerja di mana. Misalnya di window ya, di window ini ada editing layout, result, calculation, sama report. Kalau pengen mau buat strukturnya itu di editing layout. Di editing layout ini ada frame, load, sama data. Frame ini untuk membuat atau mendesain strukturnya. Nah, ini ada banyak banget menunya, ada beberapa fitur untuk menggambar ya. Nah, seperti ini. Di atasnya ini ada nanti akan dibahas. Kemudian untuk load-nya, nah untuk load ini digunakan untuk mengaplikasikan beban. Bisa beban terpusat atau beban merata. Bisa beban lokal atau beban global. Gitu. Nah ini ada momen di misalnya ada plat pengen dipuntir sampai berapa derajat itu. Terus data ini nanti ini ada data join sambungan. Nah ini ada posisi X, Y, sama Z, kemudian tipenya apa, kemudian sudutnya berapa. Nah ini untuk mengidentifikasi posisi sama arahnya, posisi, arah, sudut. Member geometri, member properties. Nah di sini kita nggak akan membahas lebih detail karena cukup banyak yang dibahas. Jadi ya yang saya bahas ini yang mungkin yang kepake, yang mungkin sangat umum dipakai. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya saran untuk membahas tentang ini, ya mungkin bisa dibuatkan video selanjutnya yang khusus membahas itu. Nah di sini kita membahas yang lebih general aja. Oke, ini kan udah ya. Ini apa tadi? Ini editing layout. Kemudian untuk result, namanya result kan hasilnya, ada plotnya, nanti ada momen, kemudian VV, kemudian P itu beban, kemudian defleksi atau deformasi ya. Kemudian load, ya load masih ada kayak tadi. Kemudian ada calculation sama terakhir ada report itu untuk hasilnya. Tapi ya biasanya kalau pengen mengedit itu lah, mengedit atau menganalisa itu saya biasanya pakai full screen ya, lebih nyaman aja. Tinggal diganti-ganti, pengen ngedit pakai frame, pengen ngasih beban pakai load, pengen lihat hasilnya pakai resultnya. Kemudian kita juga bisa, kemudian plot ini untuk melihat hasilnya, berapa stresnya, berapa deformasinya,
berapa nilai momennya, seperti itu. Nah, di sini ada diaturnya, ada menu-menu ya, ada menu file, ada import, export, save. Nah, import ini untuk mengimport model, ada multiframe, DWG. Ya, yang ada yang di sini yang bisa diimpor, kemudian bisa diekspor ke DXF 2D maupun 3D sama multiframe. Jadi ya ginilah, jadi ya terbatas di sini aja sih untuk import sama ekspornya, sederhana sekali. Kemudian di sini ada di editnya, ada section sama material. Sectionnya ini ingin menambahkan section atau mengedit section. Di sini kan ada T section, L section, I, hotbar, bulb itu kayak gini bentuknya, kayak I tapi ujungnya ada pentolannya. Kemudian miscellaneous, ya, bisa dipilih-pilih. Oke. Terus ada material. Nah, material nanti ada steel, GRP, wood, sama ya, oh ya ada aluminium juga di sini. Ada tipe-tipenya, tinggal dipilih sesuai kebutuhan aja, sesuai apa yang pengen dianalisa. Misalnya kita pengen tipe bacanya HTS, H steel high strength, tipenya misalnya AH32. Nah, di sini kan ada propertiesnya. Sebenarnya untuk nilai densitasnya sama elongationnya nggak terlalu beda jauh untuk beberapa tipenya. Ya, mungkin hanya berbeda di ini FY sama FU. Kita pilih AH32. Nah, di sini kan ada densitas itu massa jenis bajanya 7,8 kg per meter, 7.800 kg per meter kubik. Kemudian elongation itu statis di sini G-nya, kemudian Poisson ratio. Kita klik OK. Kita klik OK aja. Nah, itu kalau pengen ya mengedit section sama materialnya, terus bisa di load juga time history series. Kemudian untuk view-nya ada zoom, pan, rotate, shrink, dan seterusnya. Nah, yang bawah ini ada unit. Bisa dipilih unitnya pakai American, Australian, British, Kanada, European, atau Japanese. Nah, di sini kan pakai British. Kalau British itu satuannya panjangnya meter, tapi kalau American itu pakai feet. Kita pilih British. Kemudian ada font itu untuk mengatur ya kalau pengen diganti sih, tapi menurut saya tidak terlalu penting. Kemudian ada select ini untuk memilih, ya nanti bisa dijelaskan sambil jalan ya. Select ini misalnya pilih joinnya atau sectionnya atau loadnya, tapi untuk
untuk menyeleksi itu kan bisa pakai mouse saja. Kemudian untuk geometri ini untuk menggambar. Nah, untuk menggambar ada beberapa fitur ini, nanti dibahas satu-satu. Ada duplicate, rotate, rescale, extrude, move, mirror, shear, dan seterusnya. Kemudian untuk grupnya itu membuat grup ya dari kumpulan-kumpulan apa itu, titik, garis, kemudian surface. Nah, itu bisa di grup menjadi satu zona atau satu area. Misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu di grup menjadi misalnya lantai 1 terdiri dari apa aja, lantai 2 terdiri dari apa aja. Kemudian untuk frame-nya ya sama. Kemudian untuk load ini belum bisa dipakai karena belum menggambar apapun di sini. Nah, kemudian untuk display seperti ini, ada animate sama render ini untuk merender profilnya. Nanti bisa dipraktekkan untuk animate ini untuk menganimasikan, misalnya ada baja atau profil baja terus dikasih beban dia akan melengkung. Nah, itu bisa dianimasikan. Kemudian case-nya di sini bisa menambahkan case-nya, misalnya save weight itu adalah berat dari material itu sendiri. Misalnya baja kan massa jenisnya 7.800 kg per meter kubik. Nah, itu kan itu per meter kubik ya. Misalnya bajanya sampai berapa, volumenya sampai berapa meter kubik, itu kan pengaruh di beratnya juga. Atau body mass. Kemudian static load, ini static load ya, atau beban statik. Kemudian static combine, kemudian ada envelope, ada time history untuk setting waktu, kayaknya untuk beban dinamis. Dan seismik ini untuk bangunan, untuk menganalisa getaran akibat ya aktivitas seismik, misalnya gempa atau seterusnya. Kemudian untuk C motion itu untuk untuk pengaplikasian beban ketika misalnya ada sebuah struktur offshore dikenai ombak, beban gelombang, atau kapal yang kena gelombang. Nah, itu bisa pakai C motion. Kemudian wind atau angin, beban angin bisa misalnya ketika kapal berjalan dengan kecepatan sekian kena angin 12 knot, itu bisa disimulasikan. Kemudian ada water current, itu ada buoyancy. Nah, buoyancy ini untuk aplikasian untuk benda-benda yang terapung. Misalnya benda ini terapung atau tercelup di air dengan ketinggian syarat tertentu. Nah, itu bisa diaplikasikan beban buoyancy-nya. Ada beban hidrostatik juga. Kemudian mode shape ini untuk bentuk-bentuk modenya, mode getarannya. Kemudian untuk buckling ini kan, buckling itu kayak platnya itu melengkung-lengkung gitu, keriting. Kemudian untuk analisanya ada analisis linear, non-linear, buckling, lifting, dan seterusnya. Linear itu untuk analisa linear, ya misalnya ya kayak tadi, kayak besi dikenai bebannya tetap dan dikenai satu kali tek gitu. Tapi kalau non linear itu ada perubahan deformasi. Memperhatikan adanya deformasi ketika, jadi misalnya
besi atau plat baja naik beban misalnya 10 ton, terus terjadi deformasi dikit, deformasi plastik dikit, terus dikenai beban lagi. Ya tentu stresnya akan berbeda. Nah itu namanya non-linear, jadi tidak linear. Jadi ada namanya faktor dari deformasi plastis, kemudian ada faktor waktu juga seperti itu. Kemudian buckling atau terjadi karena tekanan atau pressure sehingga dia kayak mengeriting gitu, bergelombang gitu. Kemudian untuk lifting itu ketika sebuah struktur diangkat menggunakan crane, itu kan misalnya dia ketika mengangkat sebuah struktur itu harus ada perhitungannya, jangan sampai dengan mengangkatnya secara sembarangan strukturnya akan mengalami deformasi atau mengalami kerusakan yang tidak diinginkan. Itu bisa menggunakan simulasi lifting, tapi nanti belum tahu apakah nanti akan dibahas. Khusus window seperti tadi sudah dibahas untuk windownya. Ada desain, ada bending, tension, compression. Tension itu tekan, tension itu tarikan, bending itu tekukan, kompres itu tekanan, kemudian combine. Seperti itu. Ya mungkin itu aja sih untuk perkenalan dari maksud multiframe.